Halo Sobat ASN, selamat datang kembali. Kami akan membahas soal kebocoran data ASN BKN Agustus 2024. Dan sebelum kita lanjut membahas, ada perkenalan tim dulu. Di sini ada Pak Muhammad Azhar Hidayat, Muhammad Halik Musawir, saya sendiri Sidik Amana Asdar, ada Pak Ferry Rizal, dan ada Pak Laude Aditya Iqbal. Dalam aspek WAT, apa yang terjadi? Ada dugaan kebocoran kurang lebih 4,7 juta data ASN dari sistem satu data ASN PKN. Data dijual di forum Bridge Forum seharga 100.000 US dollar, kurang lebih 160 juta rupiah. Yang dibocorkan adalah nama, NIP, alamat email, jabatan, riwayat pendidikan. Pelaku adalah guru inisial BAG. Gunakan kredensial admin dan SQL injection. Kemudian kita menuju ke siapa yang terlibat. Nah, ini kita membahas mengenai kebocoran data ASN BKN pada Agustus tahun 2024. Kita masuk pada atau siapa yang terlibat atau yang terdampak. Nah, pelakunya itu guru honorer inisial BAG. Nah, instansinya tersebut ini BKN, pengelola satu data ASN. Kemudian yang ketiga itu lembaga terkait. Lembaga yang terkait di sini BSSN, Keminfo, Polri. Nah, di sini Polri ikut untuk investigasi dan pengamanan. Yang keempat itu ada korban. Nah, korbannya itu seluruh ASN di Indonesia. Kenapa jadi korban? Karena identitasnya atau privasinya bocor. Kemudian dampaknya itu ke publik, terpengaruh oleh menurunnya kepercayaan pada sistem pemerintahan. Kenapa? Kemudian publik ini turun kepercayaannya kepada pemerintah karena pemerintah tidak bisa bertanggung jawab. Itu maksudnya. Kemudian kita masuk di WER. Ini WER mengenai di mana terjadi. Nah, lokasinya itu sistem suatu data ASN atau biasa disebut satu data bkn.co.id. Nah, jalur aksesnya itu di mana? Nah, jalur aksesnya itu dia akses jalurnya itu secara ilegal melalui server admin BKN. Itu diakses secara ilegal. Nah, total data yang diunduh itu kurang lebih itu sebanyak 6,3 GB. Oke, mungkin itu dari saya. Baik, saya akan melanjutkan pada poin when atau kapan terjadi. Akses ilegal pada tanggal 9 sampai 10 Agustus pada tahun 2024. Data dijual di forum hacker beberapa hari setelah insiden terjadi. Investigasi resmi yang dimulai pertengahan Agustus pada tahun 2024. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ada beberapa poin, diantaranya yang pertama, kredensial admin bocor di forum hacker. Yang kedua, kerentanan SQL injection dan kontrol akses yang lemah. Yang ketiga, audit keamanan minim, MOU BKN dan BSN yang tidak diperpanjang, serta kesadaran keamanan cyber yang rendah. Dan saya akan lanjutkan. Dan untuk dampak dan penanganannya, dampaknya itu pertama itu privasi ASN bocor yang berisiko disalahgunakan. Kedua, turunnya kepercayaan publik. Ketiga, potensi tuntutan hukum dan beban mitigasi besar. Dan untuk penanganannya, pertama itu investigasi oleh BKN, BSSN, Polri maupun Kominfo.
Yang kedua, anjuran ganti password dan penguatan sistem. Ketiga, pelaku ditangkap dan diproses hukum. Adapun keterkaitan dengan Smart ASN dengan 4 pilar literasi digital. Yang pertama itu digital skill. Dan untuk relevansinya itu ASN harus punya kemampuan keamanan digital dasar. Dan untuk fokus aksinya, latihan keamanan siber dan simulasi insiden. Kemudian digital culture, relevansinya itu budaya sadar keamanan masih lemah. Dan kemudian fokus aksinya itu terapkan SOP, audit, dan budaya lapor insiden. Dan kemudian digital etis, ASN wajib menjaga kerahasiaan data. Dan untuk fokus aksinya, pendidikan etika digital dan saksi bagi pelanggaran. Dan yang terakhir, digital safety. Relevansinya, sistem wajib aman dan terlindungi. Kemudian fokus aksinya, gunakan skripsi, rewal, dan backup yang berlapis. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana aksi penguatan keamanan. Adapun rencana aksi yang pertama yaitu audit sistem dan deteksi celah keamanan secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, memperkuat kontrol teknis, yaitu berupa enkripsi data, multifaktor, dan firewall. Kemudian yang ketiga yaitu melatih ASN dan admin sistem dalam keamanan cyber. Yang keempat, tegakkan SOP dan regulasi internal terkait manajemen data. Kemudian yang kelima, membentuk tim tanggap insiden untuk merespon cepat jika terjadi kebocoran. Kemudian yang keenam, melakukan komunikasi publik dan memberikan edukasi agar kepercayaan masyarakat dapat kembali pulih. Kemudian yang ketujuh, evaluasi rutin dan monitoring berkala untuk mencegah insiden yang berulang. Baik, adapun kesimpulan mengenai kasus kebocoran data ASN, yaitu ini merupakan peringatan penting bagi seluruh instansi pemerintah. Masalah ini bukan hanya karena lemahnya sistem, tetapi juga rendahnya budaya keamanan dan etika digital. Oleh karena itu, setiap ASN perlu memahami prinsip Smart ASN yang berlandaskan skill, culture, etis, dan safety. Keamanan data bukan sekedar urusan teknis, tetapi juga tanggung jawab moral bagi seluruh ASN untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas lembaga negara. Nah, itulah tadi pembahasan kami soal data kebocoran ASN BKN Agustus 2024. Kami akan tutup di sini. We are family. Afikna Jagat Samagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.